posisi penurunan jalan di depan rumah Anda. Namun kalau penurunannya relatif cukup curam, mengindikasikan bahwa uang yang Anda kelola itu sulit sekali, sehingga mengganggu sektor pengeluaran yang sukar dikendalikan. Dengan kata lain, masalah pemborosan dan penipuan pun sangat mudah terjadi. Posisi tidur, apakah membelakangi jalan ataupun menghadap jalan, dianggap sebagai posisi kuburan. Nah, kalau kuburan dikhawatirkan akan menimbulkan energi yang tidak karuan. Yang kita khawatirkan berenergi negatif destruktif terhadap orang hidup yang tinggal di dalam rumah tersebut. Dampak buruk kusen ya yang ditutup dengan dinding semen. Tentu saja dikhawatirkan dampak buruknya bisa jauh lebih besar daripada pintu yang tidak pernah dibuka yang lazim disebut sebagai pintu mati. Dimanapun Anda berada, terutama Anda yang selama ini setia mengikuti channel-channel YouTube FSA ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada channel ini memberikan manfaat yang besar bagi Anda semuanya. Terlebih saya juga berharap Anda selalu ya berpedoman pada tinjauan mengenai ramalan ya 12 sio yang bukan hanya disajikan pada buku secara tahunan, tetapi secara bulanannya pun Anda selalu dipandu pada channel bulanannya pula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah mencapai edisi tanya jawab yang ke-50. Ya, saya hendak berbicara mengenai turunan, mengenai ranjang, mengenai tiang, guna-guna, pompa, dan lain-lain. Untuk tidak membuang waktu, saya hendak menjumpai seorang juragan, sahabat kita, yang bernama Juragan atau Juragin Eifai, yang bertanya pada video energi positif ruang tidur. Salam sehat Pak Kam, salam sehat juga bagi Anda Juragan, dan juga salam hangat untuk keluarga dan handai tolan sekaliannya. Pintu utama rumah saya menghadap utara. Ada jalan menurun berapa meter di depan rumah. Tapi rumah saya berada seperti di bawah jalanan itu. Posisi tidur kepala saya di utara dan ranjang tepat sandar di dinding. Saya ingin bertanya, menurut Bapak, adakah pengaruh posisi ranjang saya dengan posisi rumah serta jalanan yang menurun tersebut? Kemudian, dinding tempat sandaran ranjang ada tiang di tengahnya. Apakah itu berpengaruh juga? Mohon penjelasannya. Dari apa yang Anda sampaikan Juragan Eifai, saya membuat satu garis bawah untuk 3 hal utama. Yang pertama bahwa di depan rumah Anda ada jalan yang menurun dan rumah Anda menghadap ke utara. Rumah Anda yang menghadap ke utara tentu saja seperti biasa, saya akan mengatakan saya tidak tahu apakah itu cocok atau tidak. Kecuali setelah saya menghitung kecocokannya dengan kepala keluarga di rumah Anda tersebut. Ya. Nah, untuk yang satu itu tentu saja data kelahiran yang lengkap dengan nama asli,
pria wanita harus dikirim ke Radio Sonora pada saat saya sedang on air tentunya pada setiap Jumat malam antara jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, di depan rumah Anda, sekali lagi saya tekankan, ada jalan menurun. Dan kemudian posisi ranjang Anda juga adalah kepala di utara, berarti kaki di selatan dong ya. Jadi posisi ranjang Anda tegak lurus dengan posisi rumah, dengan posisi jalan di depan rumah. Dan kemudian di belakang ranjang Anda, di bagian kepala ada satu tiang. Nah, satu hal saya mau bertanya dulu kepada Anda. Bagaimanakah posisi penurunan jalan di depan rumah Anda? Apakah penurunannya landai atau curam? Kalau penurunannya landai, tentu saja tidak bermasalah. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Namun kalau penurunannya relatif cukup curam, ini mengindikasikan bahwa uang yang Anda kelola itu sulit sekali, sehingga mengganggu sektor pengeluaran yang sukar dikendalikan. Dengan kata lain, masalah pemborosan dan penipuan pun sangat mudah terjadi. Itu yang pertama. Tapi saya berharap rumah Anda, jalanan di depannya itu tidak curam melainkan landai. Nah, kemudian posisi tidur membelakangi jalan di depan rumah ya. Nah, kalau posisi tidur membelakangi jalan sehingga rumah Anda itu misalnya posisi pintu kan menghadap ke utara, ke jalanan. Kemudian ranjang pun kepalanya di utara. Ya, jadi ini posisi semacam ini orang kerap mengasumsikannya sebagai posisi kuburan. Ya. Apakah membelakangi jalan ataupun menghadap jalan dianggap sebagai posisi kuburan. Nah, kalau kuburan dikhawatirkan akan menimbulkan energi yang tidak karuan. Yang kita khawatirkan berenergi negatif destruktif terhadap orang hidup yang tinggal di dalam rumah tersebut ya. Jadi sebaiknya ranjang tidak berada pada posisi tegak lurus ya dengan jalan di depan rumah. Nah, kemudian dampak buruknya lagi adalah bahwa di belakang kepala ranjang Anda ada tiang. Nah, tiang segala benda ya, tonjolan tiang juga termasuk tiang tunggal, baik itu tiang ornamen ataupun tiang struktur, itu akan menimbulkan gangguan degaan energi negatif terhadap penghuni, apalagi terhadap orang yang sedang tidur ya. Gangguannya tentu saja sangat banyak ya. Kalau tadi saja ya kekeliruan posisi ranjang sudah bisa menimbulkan masalah pada aspek faktor kesehatan dan ekonomi ya, di mana susah tidur, mimpi-mimpi buruk, bangun tidur terus kemudian badan kok pada merentek semua sih, nggak enak amat sih. Itu semua ada indikasi ya, sebagian daripada indikasinya. Nah, kalau orang udah kurang tidur, toh cari duit juga jadi masalah dong ya. Nggak maksimal lah cari duitnya ya nggak. Dan dikhawatirkan tentu saja bisa menimbulkan gangguan bermacam-macam ya pada aspek keberuntungan dong ya. Kemudian tiang yang berada di belakang ranjang itu makin memperberat dampak buruk tadi. Nah, itu kesemuaan hal tadi perlu disiasati. Bagaimana solusinya? Anda mau tahu? Oke. Kita harus bisa segera menangkal energi buruknya. Dan menangkal energi buruk ini nggak sulit. Yang penting, nomor satu, kalau misalnya
rumah Anda bagian depan tuh jalanannya menurun, Anda rasa ini curam, silakan Anda tanami pohon bambu di halaman rumah Anda ya, terutama yang di depan pintu utama. Bikinlah serimbun mungkin. Pohon bambu bisa diandalkan untuk merimbunkan tanaman sehingga bagian dari depan tidak bisa melihat ke bagian dalam ataupun sebaliknya. Namun kalau karena keterbatasan lahan itu tidak bisa Anda lakukan, Anda bisa meletakkan cermin cembung di atas pintu utama rumah Anda. Kemudian mengenai posisi ranjang, gampang toh. Anda tinggal muterkan saja itu ranjang itu ke arah yang tidak lagi tegak lurus dengan jalan, ya. Tetapi Anda harusnya sebaiknya Anda membuka lagi menyeksamai masalah kamar tidur. Banyak tuh videonya ya. Yang bagus yang seperti apa? Paling tidak posisi kepala ranjang harus berada pada sudut diagonal terjauh daripada pintu kamar tidur tersebut. Ya. Pada sudut diagonal terjauh daripada pintu kamar, ya. Paham ya? Nah, tentu saja untuk menanam pohon, merimbunkan halaman, memasang cermin, memindahkan posisi ranjang, Anda tidak perlu terpaku pada tanggal selaras. Tetapi untuk menyiasati tiang di belakang ranjang, Anda tidak boleh seenaknya. Anda harus memperhatikan saat selaras untuk itu. Kenapa? Karena Anda butuh mantek memantek. Ya, ada dua cara. Anda bisa dengan cara yang lebih bagus, misalnya Anda bikin lemari itu di bekas belakang ranjang. Kan posisi ranjang Anda udah pindahkan nih. Berarti ada bagian daripada tiang tadi yang terbuka toh, Anda tutupi ya, dari lantai sampai plafon misalnya. Anda bikin satu lemari custom ya, lemari yang tidak bisa dibeli di toko tapi ada pesan supaya tiang tadi Anda buat berada di dalam lemari. Kalau itu Anda rasa susah gitu ya, karena mungkin biayanya besar, oke, Anda bisa pakai cara kedua. Ya, Anda pergi ke toko peralatan feng shui. Di sana Anda beli 2 seruling feng shui. Cara masangnya ya gampang sekali. Ada membuatnya bentuk segitiga, yang di bagian tiup di bawah dan yang tertiup di bagian atas ya. Kalau masih kurang jelas silakan buka video berkaitan dengan pemasangan seruling feng shui. Kemudian saya mau melanjutkan, ternyata pertanyaan kedua datangnya juga dari Juragan A5. Pada video kompor bertungku banyak, bikin banyak hoki ya. Salam Pak Kang, saya ingin bertanya, kalau coran lantai kamar dijahati orang dengan menaruh tanah kuburan di bawah tehel, pada saat memasang tehel, apa yang harus saya lakukan dengan lantai itu? Atau adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah saya ini? Lantai itu sudah terpasang 5 tahun, baru tahu ceritanya sekarang. Komen dari Ko Atans pada video yang sama. Tahunya bagaimana Kak kalau ditaruh tanah kuburan? Ini pun jadi pertanyaan saya loh, Epai. Juragan Epai dengar dari siapa? Kok udah 5 tahun ada isu semacam itu? Anda rupanya kurang memahami ya tinjauan-tinjauan feng shui yang sudah saya sampaikan. Ya, apa itu? Ada siklus kekeliruan 3 tahunan, 6 tahunan, dan sampai 12 tahunan.
ketika 3 tahunan itu belum terasa, di 5 tahun mungkin sudah mencuat, ya. Atau dari 3 tahun yang lalu Anda sudah banyak masalah, atau dari 3 bulan setelahnya, ya. Berarti Anda bangun rumah pada tahun yang tidak selaras, atau lebih-lebih mengingat apa yang tadi telah Anda sampaikan pada saya. Yang pertama, di depan rumah ada jalanan yang menurun. Jangan-jangan penurunannya curam. Kedua, posisi tidur Anda, kepala ranjang itu Anda seperti membuat kuburan di dalam rumah. Bagaimana Anda bisa punya rezeki? Ketiga, di belakang ranjang ada tiang. Ini aja udah bikin masalah. Nah, kalau Anda percaya tanpa mengecek yang sesungguhnya apakah itu betul dijahati orang atau tidak, Anda akan bikin masalah lagi yang keempat. Jangan-jangan Anda selama ini diporotin oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang asal ngejeblak aja bahwa Anda diguna-guna oleh orang. Apalagi orang itu bilang saudara Anda yang bikin, Anda ribut lagi dengan saudara Anda. Ya toh? Padahal rumah Anda sudah keliru. Jangan-jangan Anda bangun pada saat yang ciong. Nah, ini semua kan bikin masalah. Jadi kita harus logik. Saya punya cara untuk melihat apakah itu guna-guna atau bukan. Tapi tentunya cara saya itu di luar daripada cara feng shui. Karena feng shui tidak mistik sama sekali. Saya harus menggunakan keparanormalan saya untuk mengecek hal itu. Ya, dengan sarana yang berbeda ketimbang feng shui. Tapi saya lebih cenderung Anda itu terkena kekeliruan apa yang telah tadi saya sebutkan, ya. Jadi Anda jangan gampang percaya, jangan gampang kemudian diadu domba orang, dan jangan sampai diporotin uang Anda. Nah, tugas Anda sekarang adalah bagaimana menyiasati kekeliruan tadi. Dan kemudian Anda ajukan pertanyaan pribadi ke Radio Sonora. Jelaskan siapa kepala keluarga di rumah Anda, tanggal berapa lahirnya, jam berapa, ya, untuk saya analisa, ya, apakah rumah itu cocok dengan Anda, bidang bisnis apa yang cocok, dan berbagai hal lainnya. Nah, ini tentu saja pertanyaan yang sifat pribadi, harus diajukan ke Radio Sonora dengan ketentuan yang pada tabel di samping, seksamai ya caranya. Oke, saya masih mau berlanjut dengan pertanyaan dari Juragan Hani Lim. Juragan Hani Lim bertanya pada video energi positif ruang tidur. Malam Pak Kang, apa ada solusinya jika posisi ranjang menghadap pintu WC dari kaca? Apa bisa disekat dengan tirai pada pintu WC tersebut, ya? Satu hal Juragan Hani Lim, Anda rupanya selama ini kurang menyeksamai video-video pada YouTube channel FSA. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada satu ketentuan bahwa kamar mandi WC kalau berada di dalam ruang tidur, pintunya harus jauh dari posisi ranjang. Jangan menghadap ranjang. Mau itu pintunya dari kayu, dari tirai, dari kaca, dari apapun, nggak boleh. Jadi nggak ada alasan ya. Pintu WC dari kaca apa bisa disekat dengan tirai, ya? Karena walaupun itu dengan tirai sekalipun nggak ada urusan, karena WC ya memancarkan energi yin yang sangat kuat. Sedangkan kita tidur harus membutuhkan yin yang berkecukupan, sehingga keseimbangan yin yang kita bisa sangat terganggu. Ya, bukan hanya kesehatan fisik yang terganggu nantinya, psikis pun demikian, sehingga kita banyak curiga, banyak salah langkah, dan tentu saja dampak buruknya terhadap keekonomi kita pun akan sangat besar pula.
Jadi penyekatan dengan tirai sama sekali tidak berguna. Yang benar, usahakan agar pintu kamar mandi WC itu tidak lagi menghadap ke ranjang. Caranya, Anda bisa pindahkan posisi pintunya, atau kalau jarak daripada kamar mandi dengan ranjang itu cukup lebar, Anda tinggal bikin penyekat yang masif di antara keduanya. Jadi energi yang dipancarkan oleh kamar mandi WC tidak langsung menderak ke ranjang Anda. Paham? Ya. Saya mau mengunjungi sahabat kita yang meniknamekan namanya user XN9 yang bertanya pada video energi positif ruang tidur. Salam sehat Pak Kang, salam sehat juga untuk Anda, saudara dan handai taulan sekaliannya. Sukses Anda tentu saja harapan saya pula. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai pintu connecting kamar. Jika pintu tersebut ditembok tapi kusennya tidak dicabut, itu kan akan berpengaruh ke kesehatan kah? Atau ke kelancaran usaha kah? Terima kasih. Ya, dampak buruknya ke kedua aspek tersebut tadi. Ya ke kesehatan, ya juga ke ekonomi, ya, kelancaran bisnis ya. Nah, jadi coba deh Anda seksamai kembali ya, atau Anda belum seksamai video mengenai pintu mati ya. Apa tuh dampak buruknya pintu mati? Mengenai ini saya mau garis bawahi penting sekali untuk Anda simak, seksamai dengan sedetail mungkin. Jadi bagi Anda user XN9, bagi Anda sahabat yang lain juga kan seksamai ya video tersebut yang mengenai pintu mati. Kenapa? Karena banyak sekali klien saya yang sebelumnya mengalami deraan buruk semacam itu. Ya. Dan pertamanya dampak buruknya adalah munculnya gangguan kesehatan terlebih dahulu. Contoh aja nih, baru-baru ini ada satu kasus yang baru saja saya tangani ya. Ada satu anak muda yang merupakan harapan orang tua. Sedang getol cari duitnya luar biasa. Tahu-taunya mendadak sakit. Sekujur tubuhnya merasa tidak enak. Setiap hari berasa demam. Mikirannya yang enggak-enggak. Serasa ada hal-hal yang mendera dia, memerangkap dia, menekan dia. Sehingga demamnya itu seringkali mencuat dan hilang. Ya, akhirnya dibawalah ke dokter ya. Dokter mengevaluasi dan memeriksa darah di lab, akhirnya disarankanlah pergi berkonsultasi ke seorang psikiater. Akhirnya apa? Akhirnya saya tidak menyalahkan psikiater tentunya. Psikiater mau kliennya cepat sembuh. Tetapi dia seringkali minum obat-obat penenang. Ketika dia minum obat penenang, tentunya dia aman gitu ya, merasa dirinya aman. Melihat perkembangan yang kurang menyenangkan, orang tuanya tanya saya, dia pikir pasti anaknya kena guna-guna ya, seperti apa juga yang dicurigai oleh juragan Evai tadi. Periksa punya periksa, ternyata ada lemari pakaian yang berada di dinding. Ternyata di balik lemari pakaian di dinding tersebut ada satu pintu koneksi yang di dua kamar tersebut tertutup oleh lemari. Sehingga karena sudah lama, ya sudah 1-2 tahun, udah lupa tuh kalau di situ ada pintu. Nah, kemudian itu pintu karena nggak pernah dibuka tahun-tahunan, nah dia akan menimbulkan dampak buruk. Dampak buruknya pertama adalah pada psikisnya. Badannya berasa nggak enak. Akhirnya bayangan-bayangan buruk ya, seolah-olah dia tuh orang tidak berguna, orang segala macam lah. Itu mencuat ke permukaan ya. Nah, setelah pintu itu dibuka, perlahan tapi pasti dan cepat kesembuhannya
terwujudkan kembali. Ya, jadi kalau Anda sudah kemudian menanam kusen pintu di dalam tembok dan Anda menghadapi kasus seperti ini, ya terpaksa Anda harus bongkar kembali tembok itu. Saya berharap Anda tidak mengalami hal ini, ya. Jadi patutlah dipahami dan patutlah juga Anda waspadai bahwa dampak buruk kusen ya yang ditutup dengan dinding semen, tentu saja dikhawatirkan dampak buruknya bisa jauh lebih besar daripada pintu yang tidak pernah dibuka yang lazim disebut sebagai pintu mati. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Oke, ada Ricci. Ya, juga Gan atau juga Gin Ricci bertanya pada video air, sumber penghidupan dan rezeki. Salam Pak Kang, mau nanya ya, salam juga untuk Anda dan keluarga. Apakah tandon air tanam posisinya pas di depan pintu utama? Apakah boleh? Terima kasih Pak Kang. Tentu saja tidak masalah ya kalau pintu utama rumah tidak berada pada sektor selatan ya, karena sektor selatan adalah posisinya api yang sebaiknya tidak Anda turunkan kadar apinya dengan penempatan kolam ya, dengan penempatan tandoran air yang lazim pula disebut ground tank karena berada di bawah tanah. Jadi jawabannya tidak bermasalah sepanjang bukan pada sektor selatan. Oke, ada juga Gan Wiko JD pada video air, sumber penghidupan dan rezeki. Kalau depan rumah ada selokan dan belakang juga ada selokan mengelilingi salah satu blok klaster, apa itu masih bagus juga? Juga Gan Wiko JD, Anda memang rupanya kerap menyeksamai feng shui ya dengan baik. Dan perlu Anda ketahui bahwa kawasan hunian yang dikelilingi sungai, apakah sungai itu sungai buatan? Apalagi kalau sungai itu adalah sungai alamiah ya, yang relatif cukup lebar ya, bukannya selokan ya, tapi sungai yang cukup lebar. Apalagi kalau bentukan sungai itu liukannya seolah-olah memang sedang memeluk kawasan yang berada di tengahnya itu, maka kawasan hunian tersebut dinilai ya dari sudut pandang feng shui adalah sebagai area yang betul-betul berenergi positif dan syarat dengan berbagai macam keberuntungan. Dengan kata lain, nilainya, siapapun yang tinggal di kawasan yang positif tersebut pada umumnya akan cepat sekali menjadi berhasil dan kaya raya luar biasa ya. Nah, pada umumnya dalam konteks ini mengandung makna bahwa posisi atau pola kedudukan tanah tersebut juga harus berkecocokan selarasan dengannya. Jadi ada orang bilang, oh rumah saya nih ada di tengah pulau ya, jadi kawasan hunian saya dikelilingi sungai, tapi kok saya nggak maju, tidak seperti yang Kakang bilang ya. Nah, coba dicek, jangan-jangan posisi kedudukan rumah Anda memang tidak berkecocokan. Nah, ini tentu saja berbeda dong hasilnya ya. Jadi satu harus berada dalam pelukan sungai,
Kedua juga memang haruslah berkecocokan berdasarkan analisa data kelahiran lengkap ya. Dampak positifnya tentu saja makin luar biasa hebat kalau penataan pada rumah yang berkedudukan di area yang positif tadi pun berkecocokan dan dalamnya pun ditata sesuai dengan ketentuan feng shui juga ya. Nah, terlepas daripada itu juga ya, dampak buruk bisa terjadi kalau setelah dianalisa komposisi yin yang 5 unsur Anda sebagai kepala keluarga tuh tidak berkeselarasan atau bertentangan dengan air, dengan sungai ya. Nah, kalau itu yang terjadi, sebaiknya Anda harus menghindari lingkungan yang terlalu banyak sungainya, terlalu banyak unsur airnya. Tapi kecenderungan semacam itu memang relatif kecil ya. Nah, kita berbicara tadi pertanyaan Anda Juragan Wiko adalah selokan. Kalau selokan lebarnya kan terbatas. Ya, kalaupun dia berdampak terhadap rumah, baik positif atau negatif, dampaknya juga memang enggak terlalu besar gitu ya. Tapi dampak itu tetap ada. Nah, kalau dampak positifnya juga tidak besar, dampak buruknya juga enggak terlalu mengkhawatirkan. Terlebih, yang kita harus waspadai, sebagaimana sudah disampaikan pada video-video yang telah dipublish lebih dulu, Anda sebaiknya samai kembali hal-hal mengenai saluran air ya. Nah, air selokan ya yang seolah-olah menjauhi rumah itu pertanda buruk yang seyogianya Anda hindari ya, sehingga Anda patut mengelola saluran buangan Anda dengan sebaik mungkin agar air yang keluar tidak seolah-olah menjauhi rumah Anda. Saya mau mengunjungi Juragin Ceriane Marlia yang bertanya pada video air sumber penghidupan dan rezeki. Selamat malam Pak Kang, mau tanya soal di rumah. Saya punya jet pump air 2. Yang satu di bagian belakang dekat dapur yang selama ini kami pakai. Yang satu lagi ada di depan rumah tapi tidak pernah dipakai. Karena waktu itu jet pump yang di belakang airnya kotor. Tapi lama-lama airnya menjadi sangat bersih dan jernih. Kira-kira bagaimana, baik atau buruk? Ya, baik atau buruknya tentunya seharusnya Anda tidak perlu ditanyakan lagi ke saya. Karena sudah banyak video yang menjelaskan hal itu. Oke, tetapi tidak mengapa, saya akan bahas apa pertanyaan Anda. Jet pump dekat dapur Anda bilang. Yang menjadi pertanyaan saya terhadap Anda, di manakah posisi sumur panteknya berada? Ya, kalau di dalam area dapur tentu nggak boleh dong, sangat keliru. Kenapa? Karena air dan api tidak boleh berbenturan. Itu ingat ya. Jadi kalau berada di dalam area dapur, tentu saja jet pump itu menjadi keliru, terutama adalah sumur panteknya. Nah, kalau terjadi semacam itu dan Anda tuh tidak bisa lagi untuk menutupnya ya, karena sekali sumur pantek sudah dibuat tentu tidak bisa ditutup lagi. Nah, yang bisa Anda pindahkan adalah posisi dapurnya. Namun untuk langkah pertama, Anda bisa menyalakan lampu secara nonstop di atas area sumur pantek tersebut ya. Kalau ya sumur panteknya ada di daerah dapur. Nah, sumur pantek yang di depan bagaimana nih? Anda kan udah nggak pakai tuh ya. Jadi harus Anda siasati. Kecuali Anda masih pakai sesekali gitu ya. Misalnya seminggu masih dipakai 1-2 kali, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dipakai, maka Anda harus bikin lubang udara sampai ke alam bebas ke atas rumah ya. Ada juga tuh videonya Anda samai ya. Nah, sebaiknya dan kalau bisa buangan udara itu ke atas sekali hingga
melewati atap rumah. Itu yang terbaik. Saya mau mengunjungi penanya yang terakhir. Ada Sylvia Haraselful dan Tweety. Sylvia Haraselful bertanya pada video energi positif ruang tidur. Pak Kang, kalau tinggal di apartemen, tipenya tipe studio. Karena kecil jadi nggak dibuat dapur. Jatuhnya kayak kamar hotel atau kos-kosan gitu. Apakah bisa menghambat rezeki? Nah, begini aja deh. Kita sama-sama merenungkannya, Sylvia. Ya, Juragan Sylvia, pernah dengar nggak saya bahas bahwa pintu kita itu kalau kita analogikan adalah mulut, ya, yang menerima masukan makanan ke dalam. Kemudian harus diolah dong ya dengan pencernaan kita, ya, khususnya lambung dan limpa. Kemudian sisa makanan kita harus buang ke pintu belakang, ya, anus, ya. Nah, dalam konteks ini kalau rumah kita tidak memiliki pencernaan, tidak memiliki lambung dan limpa, bagaimana makanan bisa diolah? Artinya apa? Walaupun memang kita boleh bilang, ya, dampaknya nggak akan fatalis, karena toh bukannya betul-betul dapur adalah lambung kita, ya. Tapi dampak buruknya tetap ada, ya. Jadi gampanglah timbul masalah, gangguan, kemajuan juga menjadi seret, itu bisa terjadi, ya. Cukuplah mengkhawatirkan. Jadi setelah kita ada perkembangan yang baik, buru-burulah pindah ke unit apartemen yang lebih besar, di mana kita bisa punya lambung, bisa punya limpa untuk memasak makanan, gitu ya, untuk mengolah makanan. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan yang serupa dari Tweety yang bertanya pada video dapur aluminium, dapur besi, uang habis melulu. Pak Kang, tolong dijawab ya. Nah, ini saya lagi jawab loh. Saya sudah sering nanya tapi belum pernah dijawab, Pak Kang. Dapur di atas sink boleh ada jendela untuk ventilasi. Meja dapur bentuknya L, jadi kompor tidak sejajar dengan sink. Terima kasih Pak Kang. Memang kalau kita berbicara dapur kan hal yang sangat penting, ya. Tadi udah dibilang tuh, adalah lambung, limpa, ya. Tanpa itu kita nggak bisa hidup dengan baik dong, ya. Nah, kompor, ya, sebagai pengolahan makanan tentu saja harus kokoh, harus berada pada dinding yang masif sandarannya, nggak boleh ada jendela di belakang kompor, ya. Jadi ingat, di belakang kompor tidak boleh ada jendela. Tapi bukan berarti di seluruh bidang, ya. Di samping kompor, kiri kanannya kompor, di atasnya kiri kanan kompor, boleh aja Anda bikin jendela, nggak masalah. Jadi kalau sambil masak mau lihat keluar gitu, bisa lihat ke kiri atau lihat ke kanan, itu masih mungkin, asal di bagian belakang kompor adalah dinding yang masif. Nah, kalau di belakang sink boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah, ya, karena sink hanya tempat cuci belaka, ya. Jadi silakan Anda membuat jendela pada dinding yang menjadi sandaran sink tempat cuci piring. Ya, saya berharap Anda, Sylvia Haraselful, Juragin Tweety, ya, memahami hal ini. Sahabat-sahabat pemirsa sekaliannya, para juragan yang saya harapkan selalu sehat dan berkesuksesan. Saya berharap pembicaraan kali ini pun bisa jelas dipahami oleh Anda semua, dan dengan pemahaman yang baik dan pelaksanaan sesuai dengan yang semestinya, tentunya saya berharap di kemudian kesuksesan Anda meningkat jauh lebih tinggi. Sukses selalu, sehat selalu, selamat.